Hai, selamat datang di channel ini. Saya Hadijah Satimin dan di sini saya akan membahas banyak hal seputar mengenai uang dan juga antek-anteknya. Di channel ini saya akan membahas banyak sekali hal-hal bermanfaat dan juga positif serta edukatif dan juga inspiratif, hal-hal yang berkaitan dengan uang. Yang pasti apapun yang ada di channel ini bertujuan untuk membangun upgrade diri kita mengenai pengetahuan kita tentang uang, skill kita tentang uang, dan juga termasuk dari manajemen kita tentang uang. So stay tune terus di channel ini. Dan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini dan juga please nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti update informasi yang akan saya berikan di video ini. So, mari kita bertemu bareng-bareng. Stay tune terus. Dari kita pasti sering mendengar tentang sebuah slogan mengenai uang yang berkata bahwa uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sejauh ini saya fan-fan aja dengan slogan ini, karena memang betul ya, kita memang nggak bisa membeli semua hal dengan uang, tapi dengan uang kita bisa mempermudah jalan hidup kita. Dengan uang, hidup kita akan lebih terlengkapi. Dengan uang, semuanya akan menjadi lebih mudah. Karena pada dasarnya, inti dari peran uang itu sendiri adalah financial freedom. Apa sih itu financial freedom? Oke, financial freedom adalah tentang memiliki kebebasan dalam hal finansial. Yang pasti soal kebebasan. Jadi jelas di sini perbedaannya adalah tentang kebebasan finansial. Yang mana peran uang di sini memberikan lebih banyak kebebasan terhadap seseorang, individu, kelompok maupun komunitas. Jadi itu adalah fungsi utama dari uang. Semakin lebih banyak uang yang kita miliki, maka kita akan semakin memiliki lebih banyak kebebasan untuk mendapatkan atau memenuhi apapun yang menjadi keinginan kita. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, paradigma tentang kebutuhan uang, tentang kebebasan finansial, membuat pemikiran kita, anggapan kita terhadap uang itu terus berubah-ubah. Sebagian dari kita mungkin mendapatkan uang itu merupakan hal yang mudah, tapi ingat, semudah apapun Anda mendapatkan uang, tetap saja mempertahankan itu bukanlah hal yang mudah. Maka di situ perlu adanya skill tertentu atau kemampuan tertentu ataupun bahkan sikap tertentu yang perlu kita miliki untuk menjaga uang itu sendiri tetap stabil ya. Orang yang bijak dalam mempergunakan uangnya, dalam memperlakukan uangnya akan lebih sejahtera hidupnya daripada orang yang terkesan memiliki segalanya tapi dia tidak bisa bijak dalam menyikapi ataupun berperilaku terhadap uangnya. Jadi buku ini menarik sekali ya, ini dicetak sebanyak 1 juta eksemplar ya, dan The Psychology of Money ini bagus sekali bukunya, mungkin teman-teman mungkin mau baca, bisa dicari, penulisnya adalah Morgan Housel. Morgan Housel di sini menjabarkan ada 19 kisah lah ya, mengenai perilaku manusia terhadap uang ya, yang mana itu bisa membuat kita lebih menyadari gitu loh, bahwasanya nggak hanya kepintaran, nggak hanya kecerdasan intelijen saja yang bisa mempengaruhi sejauh mana kita menjaga kekayaan kita lebih stabil gitu ya. Nah, jadi ini dia ya 5 poin penting yang akan saya bahas di sini, yang mana 5 poin penting ini sengaja saya rangkum ya, lebih simpel ya, untuk bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. 5 poin penting yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan standar kualitas perilaku kita terhadap uang itu sendiri. Poin yang pertama adalah mengenai kepintaran. Jadi di sini Morgan ingin menyampaikan bahwasanya kesuksesan seseorang dalam mengelola keuangan tidak semelulu dikaitkan dengan kecerdasan atau kepintaran mereka. Tingkat kesuksesan seseorang dalam mengelola keuangan itu tidak serta-merta hanya karena faktor kecerdasan atau kepintaran, tapi juga karena faktor perilaku yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Apabila semakin seseorang tersebut bisa atau mampu melakukan perilaku positif terhadap uangnya, maka orang tersebut akan dianggap lebih mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap kekayaannya daripada orang yang memang benar-benar jenius, tapi dia tidak mampu atau kurang mampu dalam mengendalikan psikologisnya, dalam mengendalikan emosinya ketika dia berperilaku terhadap uangnya ya. Menjadi kaya bukan hanya tentang kesiapan intelijensi saja, tapi juga kesiapan tentang psikologis mereka, mental mereka, atau tingkat kesadaran mereka ya, untuk terus belajar mengendalikan emosi mereka sehingga bisa dapat mengendalikan perilaku mereka ke arah yang lebih positif ketika berhadapan dengan uang. Jadi intinya di sini perilaku positif itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya masalah kepintaran saja atau masalah intelijensi saja. Jadi siapapun bisa mengelola keuangannya dengan baik apabila memang setiap dari pribadi kita mau belajar untuk seperti apa sih perilaku yang baik,
Seperti apa sih cara kita untuk memperlakukan atau memanfaatkan uang kita dengan sebaik mungkin, seperti itu ya. Poin yang kedua adalah tetaplah menabung. Dalam bukunya, Morgan mengatakan bahwasannya salah satu cara paling dahsyat untuk menambah tabungan bukanlah dengan menambah pendapatan, ya, tapi melainkan dengan menambah kerendahan hati. Poin yang kedua di sini ingin menekankan bahwasannya sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun atau sebesar apapun pendapatan yang kita dapatkan, itu tetaplah kita memiliki rasa takut, ya. Rasa takut dalam artian kita selalu prepare, ya, memiliki persiapan diri untuk hal-hal yang memang kita tidak pernah duga. Namun di sini perspektif menabung ini, dan menabung itu nggak hanya sekedar menabung uang saja atau menabung kekayaan saja, tapi lebih kepada bagaimana cara kita mengontrol ego kita untuk bisa lebih mengendalikan keinginan-keinginan kita yang kurang perlu atau kurang dibutuhkan ketika kita memiliki kekayaan di tangan kita. Nah, jadi itu menjadi salah satu faktor penting yang harus kita perhatikan juga. Nah, untuk yang ketiga adalah katakan no untuk sikap perfeksionis. Jadi di sana kita tidak akan pernah luput dengan yang namanya ikhtiar dalam hal bekerja, ya. Sehingga bekerja di sini merupakan aktivitas kita yang bisa menghasilkan uang. Ini tidak menutup kemungkinan dalam aktivitas-aktivitas kita ada rencana-rencana yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Maka di sana silahkan berikan space, ya, untuk kesalahan ataupun kegagalan yang harus kita terima. Kadang ada, ya, beberapa orang yang memang ketika memiliki plan atau sedang melakukan rencananya itu tidak menerima ketika ada kegagalan yang terjadi, ketika ada rencana yang tidak berjalan dengan sesuai rencana, sehingga itu bisa menimbulkan kemarahan atau bisa menimbulkan kekecewaan yang lebih besar lagi. Nah, di sini Morgan ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ini penting, gitu loh. Memberikan space kepada kesalahan itu penting. Jadi penerimaan kita terhadap kesalahan, terhadap kegagalan itu sangat penting sekali bagi kita untuk terus memberikan perilaku yang positif. Jadi ini juga mempengaruhi ternyata, ya. Jadi di sini menurut Morgan, di sini sikap kita atau penerimaan kita terhadap kegagalan, penerimaan kita terhadap ruang-ruang kesalahan itu juga sangat penting sekali dalam mempengaruhi perilaku positif kita terhadap uang. Jadi lebih ke enjoy mungkin, ya. Jadi meskipun ada serius dalam hal bekerja, dalam hal melakukan aktivitas yang lainnya, itu adalah space penerimaan di situ. Jadi itu ternyata penting juga gitu menurut Morgan, gitu kan, ya. Makanya penting sekali bagi kita untuk lebih memahami betul, ya, sebenarnya poin-poin ini nih ingin mengarahkan kita kemana, gitu, ya. Jadi lebih kepada ngebangun psikologis kita, ya, sebenarnya, ya. Gimana cara kita menghadapi kegagalan, menghadapi ego. Ternyata ini yang ingin dibahas sama Morgan, gitu. Lebih ke psikologis, ya. Untuk poin yang keempat, ini menarik, ya. Kita perlu tahu kapan kita harus berkata cukup. Oke. Ini menarik sekali buat saya, ya, untuk poin yang keempat ini. Kenapa? Berkaitan dengan kata cukup, ya. Hal yang juga sangat penting sekali untuk kita pelajari atau untuk kita latih pada diri kita sendiri adalah tentang bagaimana kita bisa atau mampu untuk berkata cukup di waktu-waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu, pemikiran manusia tentang kebutuhannya terhadap uang itu otomatis sudah di luar nalar kadang, ya. Sehingga itu menguji ke rasa kecukupan kita terhadap uang itu. Jadi bukan berarti kita berhenti, ya. Jadi rasa cukup itu ibarat kata kita tahu, ya, sejauh apa tupoksi yang kita butuhkan untuk kekayaan kita, sejauh apa kita harus berhenti, sejauh apa kita harus diem dulu, dan lain sebagainya. Jadi ada momen-momen tertentu di mana kita memang harus perlu untuk bisa mengendalikan perasaan-perasaan seperti itu, ya. Poin kelima yaitu berhati-hatilah dengan rasa iri. Sudah menjadi rahasia yang umum sepertinya, ya, bahwasanya ketika kita sedang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, ada di mana waktu kita itu seakan-akan harus berkompetisi, berlomba-lomba, ya, dalam hal mengejar kesuksesan. Karena kita tidak menutup kemungkinan ketika kita berlomba-lomba, ya, itu ada namanya persaingan, ya. Jadi rasa bersaing ini harus kita kelola dengan cara yang sehat. Jangan sampai hanya gara-gara dengan rasa iri, ya, karena mungkin melihat lawannya lebih sukses atau mungkin lebih untung pada waktu tertentu, sehingga akhirnya kita mengeluarkan budget tertentu secara jor-joran tanpa kita pikir terlebih dahulu, tanpa kita kelola emosi kita terlebih dahulu, sehingga itu bisa merugikan kita secara sepihak. Hanya karena mengikuti amarah kita, hanya karena kita mengikuti emosi kita,
yang dikarenakan iri tersebut ya. Karena di sini juga Morgan juga ingin mengatakan bahwasanya pada dasarnya seorang yang mampu mengurangi egonya itu adalah orang yang lebih mampu merawat kekayaannya. Ya, jadi pada dasarnya kalau sudah kita bersanding dengan yang namanya kekayaan, dengan yang namanya harta benda, itu kita tidak luput dengan ego yang tinggi. Jadi kita harus melatih kerendahan hati kita. Itu yang terpenting yang ingin disampaikan oleh Morgan di sini, karena itu juga sangat menentukan sejauh mana kita mampu untuk mengelola perilaku positif kita terhadap uang. Dan itu akan menjadi tolak ukur kesuksesan kita dalam menjaga kekayaan kita lebih stabil, dalam menjaga keuangan kita lebih stabil, bahkan mungkin bisnis-bisnis kita untuk selanjutnya dan yang lainnya gitu. Jadi kesimpulannya di sini, siapapun bisa menjadi kaya, siapapun bisa pintar mengelola keuangan ya, dan siapapun bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Itu saja dari saya dan terima kasih ya. Salam kaya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.